Ya, selamat siang Bang Mas. Kali ini aku akan mendaki Gunung Sumbing, solo hiking. Ini udah dari ojek. Terakhir kita naik ojek. Sekarang udah nampak sudah ngos-ngosan. Jalur makin mantap. Naik terus, nggak ada bonus. Semangat lah. Ayo jalan. Semangat. Jalur nanjak terus. Sekarang kabut udah mulai turun. Ini jalurnya naik terus. Umur emang nggak bisa bohong kalau udah umur. Nah, bentar lagi udah sampai di pos 0. Pos 0 ya. Pos 0. Belum pos 1. Belum pos yang lain. Aduh. Tarik terus. Nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Nah, sekarang udah sampai pos 1. Alhamdulillah. Tapi perjalanan masih jauh. Ayo semangat. Kondisi sekarang juga lagi hujan. Sekarang udah mulai reda. Jalur menuju ke atas. Ini jalur yang arah balik, arah pulang. Waktunya break. Ya, sekarang udah sampai pos 2. Waktunya makan. Kayak balabal sama roti.
Teman-teman, dapat salam dari Indonesia.
Dan ternyata Edelweissa masih kuncup, belum berkembang. Ini yang dinamakan Edelweiss bunga abadi. Memang bunganya sih terlihat biasa gitu, tapi untuk memegang kayak gini, memegang bunganya, butuh perjuangan ekstra. Naik turun bukit, beberapa hari nggak mandi, baunya ampun-ampunan. Udahlah, lanjut lagi perjalanan, masih jauh. Ya udah, bye bye. Kita lanjut lagi. Bunga Edelweiss. Salam dari Den Bagus Petualang. Lanjut. Kita udah nyampe Segoro Banjaran. Ternyata tuh ada pendaki lain
Nggak tahu dia jalur mana itu. Ntar coba kita samperin. Sejatinya namanya manusia hobi, yang jadi nggak kenal langsung jadi sedulur. Beda jalur tetap sedulur. Semangat di Segoro Banjaran. Yang itu tadi kawah nggak aktif, dan yang kawah masih aktif ada di sini. Jalan lagi, semangat. Selamat datang di kawah Sumbing. Luar biasa ciptaanmu Tuhan. Bantu kami menjaganya. Alhamdulillah kalau sampun ziarah teng Ki Ageng Makukuhan, sesepuh Kapasan Sumbing, penyebar agama Islam, salah satu muridnya Sunan Kalijogo. Alhamdulillah sudah terlaksana. Sebenarnya puncak udah tinggal sebentar lagi. Tuh belakang saya udah puncak. Tinggal butuh waktu 30 menit udah sampai. Cuma intinya saya nggak nyampe puncak. Jadi cukup di sini. Aku balik lagi ke tenda, ke pos 4. Makan, isi perut, dan bergegas pulang. Kabut udah mulai naik. Persiapan untuk turun lagi. Lanjut. Sekarang udah di tenda. Sebelum turun perut lapar. Masak nasi dulu. Belajar masak nasi. Ada burung gagak. Burung jalak. Aduh. Model langsung, bikinan sendiri. Bahannya dari barang-barang yang udah nggak kepake. Saya sengaja masak di dalam tenda, soalnya di luar anginnya kenceng. Ya, sambil nunggu matang. Ada bengong. Nah,
buat sharing aja buat teman-teman yang mau naik ke Gunung Sumbing via Banaran. Itu sangat tidak direkomendasikan buat pemula ya, karena jalurnya bener-bener gak ada ampun. Tapi dari setiap jalur kan semua ada karakternya sendiri-sendiri ya, begini ya nikmatnya di alam. Itu kalau saya semalam saya video nggak kelihatan city light dari lampu kota. Sekarang saya lagi di pos 4 camp. Udah itu aja. Kalau seandainya ada pemula yang pengen naik silakan, tapi harus ada yang udah pernah naik ke sini. Itu aja pesanku. Udah. Sekarang cepet banget udah mendidih airnya. Kita masukin nasinya. Ini nasinya udah matang. Beras gudel. Udah beli. Belum mendidih. Sambil ini bawa bawang buat goreng-goreng. Rencana mau goreng telur sama campur kol. Tahu udah layu tapi masih enak sih. Nah. Ini pisau lipat legend dari teman sih, katanya dia dapat dari Jejak Si Gundul yang dari acara TV swasta itu. Pisaunya lumayan tajam. Buat ganjel perut makan roti. Dan tadi setelah jam 4-an bangun samit. Masih ada sosis. Nih, ikatan terkuat di muka bumi. Susah nyopotnya ini. Sekarang cerah cuacanya. Tadi sempat kabut, sekarang cerah lagi. Ya beginilah kondisi kalau di gunung nggak bisa diprediksi. Siang panas, nggak lama bisa langsung turun hujan terus. Jadi kita harus antisipasi dari bawah. Jas hujan itu udah wajib. Walaupun musim kemarau, musim apa, bukan musim buah loh ya. Itu harus. Kasih bawang, nggak bawa meja lipat ya, harus itu hati-hati. Kadang bisa dipakai ini mbak lampen, bawahnya ini bisa.
Soal tadi saya daripadanya bakar kemenyan, bakar dupa ke tempat orang-orang dulu pemakaman apa itu pengen meluruskan aja. Ada yang berpandangan bakar kemenyan, bakar dupa itu ngundang setan, ngundang demit apa itu sama sekali enggak, tergantung niat kita. Intinya kan itu buat pewangian sebenarnya. Soalnya dulu zaman dulu kan dari zaman mbah-mbah kita kan nggak ada namanya parfum, adanya itu buat pewangian ruangan apa itu dupa sama kemenyan. Kadang ada yang disalahartiin ya kayak gitu, ngundang kemenyan, bakar kemenyan, bakar dupa, ngundang setan, ngundang apa lah, kasih makan setan lagi gitu. Aduh, ya kalau seandainya kasih makan setan ya biarin ngasih makan badan sama makhluk ciptaan Allah kan, setan juga. Yang penting intinya kita nggak nyembah sama setan, nggak minta tolong sama setan. Intinya kita saling menghargai ya antara sesama makhluk Allah. Soalnya Allah nggak cuma menciptakan manusia dong, semua alam semesta dari yang kelihatan sampai yang nggak kelihatan itu cuma ciptaan Allah. Kalau yang bagi yang nggak percaya ada setan apa itu sama aja, kalau menurut saya pribadi itu sama aja nggak percaya sama Tuhan, sama Allah. Soalnya Allah sendiri, Tuhan sendiri itu maha gaib gitu. Ya sejatinya saya kan dari orang Jawa yang masih ya nggak jauh sekitaran Jogja lah, yang masih pegang teguh ada tradisi leluhur kita tuh. Intinya ya itu tetap kita menyembah, ingat sama Allah, nggak ada yang lain. Kalau kita bakar dupa, bakar kemenyan di tempat-tempat, apalagi tempat pohon tinggi, tempat apa, itu bagi kepercayaan masyarakat Jawa itu ada orang penunggunya, orang-orang kita dulu, roh-roh dulu itu ada. Ya intinya kita menghormati, saling menghormati gitu. Ya bagi ada yang dari agama tertentu menganggap itu musyrik syirik, ya itu silahkan. Nah, pribadi namanya kepercayaan, nah kita itu nggak bisa dipaksa. Yang penting intinya dari saya pribadi, khusus dari saya pribadi orang Jawa, ya saya masih insya Allah masih mempertahankan ada tradisi budaya, biarpun saya juga masih banyak belajar. Intinya tetap kita menyembah sama Tuhan. Agama apapun saya yakin menyembah itu sama Tuhan, Tuhan itu satu, cuma caranya berbeda-beda. Ya kayak angka 10 aja, angka 10 kan bisa 5 tambah 5, 8 tambah 2, itu kan totalnya 10, ya itu sama aja. Itu ibaratkan angka-angka yang ditambahin itu sama aja agama. Angka 10 itu Tuhan, jadi ada jalannya apa, punya cara sendiri-sendiri itu dalam menyembah Tuhannya tuh. Tetap Tuhannya itu satu. Jadi sejatinya tuh nggak ada namanya agama yang jelek, itu nggak ada. Semua agama itu bagus, ajaran-ajarannya bagus. Cuma kadang dari oknum-oknum tertentu yang kadang bikin agama itu jadi kesannya jelek lah, apalah, sampai ngebom ini itu. Nah, itu bukan dari agamanya, itu oknumnya itu sendiri. Jadi begitu. Nah, mecah sambil bawang buat goreng telur. Udah matang. Aduh, cukup sekian dulu, ntar lanjut lagi. Oke. Sekarang goreng telur. Gara-gara lupa sendok nggak bawa, pasak pun jadi jorok. Malah tambah vitamin. Ya, waktunya masak. Waktunya masak.